Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Junaidi, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lombok. Pada saat sekarang ini saya membuat tugas wawancara dengan salah seorang kepala TK atau TK PAUD terpadu Tunas Baru PAUD terpadu Tunas Baru Desa PAUD Renja. Ibu Santi. Oke, Ibu Santi, kita mulai saja Ibu Santi. Jadi dalam mengelola sekolah atau di sini adalah PAUD, kita pasti ada mengambil keputusan yang bertentangan, tetapi dia baik kedua-duanya. Diambil A baik, diambil B baik, tapi dia bertentangan. Nah, lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, bagaimana Ibu mengambil keputusan seperti itu? Contoh Pak. Jadi misalnya kalau diambil keputusan A ini benar, diambil yang B ini benar juga, tapi dia bertentangan. Nah, bagaimana Ibu menyikapi mengambil keputusan seperti itu? Itu apa dia anak murid apa di sekolahnya? Iya. Tentang sekolah apa tentang anak murid? Iya, seluruhnya, bisa sekolah, bisa murid. Jadi bagaimana Ibu menyikapi mengambil keputusan yang saling bertentangan itu? Contohnya anak yang idiot tadi. Iya. Gimana ya Pak? Kalau misalkan yang bertentangan tadi, masalah anak yang idiotnya tadi itu masalah di segi pembelajarannya Pak. Iya. Contohnya misalkan kita pada anak-anak yang normal biasanya tuh kan kita mengasih pembelajaran kepada anak-anak tuh cepat ditanggapi. Sedangkan yang anak yang berkelainan tadi itu belum tentu dia bisa cepat menanggapi. Tetapi dia walaupun lambat dia menyikapinya Pak, tapi sama-sama mendapatkan keuntungan. Terus jadi langkah-langkah apa saja kalau dijalankan untuk menyelesaikan masalah tadi? Misalkan menyelesaikan anak yang berkelainan tadi, contohnya misalkan anak itu dikasih pembelajaran seperti membuat huruf atau angka huruf. Misalkan huruf itu membentuk sebuah kata. Kata itu adalah misalkan binatang. Sedangkan anak itu belum mengenali dengan huruf tadi, atau dia itu sudah mengenal huruf itu tapi belum memahami. Sementara kami sebagai guru atau rekan-rekan kami yang di sekolah Terpadu Tunas Baru ini membincangkan kepada orang tuanya atau menyampaikan atau memberi surat khusus tugas, buku penghubung. Ada kami di sekolah ini buku namanya buku penghubung. Jadi kami sebagai rekan kepala sekolah atau rekan-rekan sekolah memberikan kepada orang tuanya di rumah buku penghubung tentang kekurangan anak tadi. Terus kira-kira yang selama ini yang dianggap efektif gimana? Yang lebih efektif? Yang lebih efektif gimana Pak? Untuk menyelesaikan masalah tadi itu? Oh, kadang-kadang kami yang berefektif menyelesaikan anak yang berkelainan tadi Pak. Misalkan kami itu memang berkelainan lah Pak. Ada kami menghubung istilahnya orang kesehatan. Jadi kami menyerahkan kepada orang kesehatan gimana caranya kami mendidik anak itu supaya dia itu sama dengan kawan walaupun tidak sama tapi menyerupai. Iya. Terus kira-kira apa saja tantangannya Bu dalam menghadapi anak seperti itu? Tantangannya Pak banyak. Tantangan kami menghadapi anak seperti itu banyak Pak. Kadang tiba-tiba dia tanpa ada alasan. Yang keduanya tantangannya tuh Pak, dia tuh kalau yang pengalaman di sini kemarin tuh Pak ada satu, kadang-kadang kawannya menengok dia itu dia nangis terus padahal kawan itu bukan ngejahati dia. Yang keduanya dia itu merasa tersisih atau zaman bahasa sekarang tuh agak dibully sama kawan, merasanya dia tapi kawan-kawannya bukan. Itu tantangannya Pak. Jadi kami payah susah lah untuk
menyelesaikan masalah anak yang seperti itu. Terus kalau seandainya ada masalah, apakah ibu langsung menyelesaikan saat itu juga, atau ditunggu dulu pertemuan yang dulu lagi? Misalkan tergantung masalahnya Pak, kalau misalkan masalahnya dengan kawan-kawannya dia seperti itu, kami sebagai kepala sekolah atau rekan-rekan guru langsung menyelesaikan kepada anak, membujuk anak, merayu anak supaya anak itu biar hatinya senang, gimana biar dia itu tidak merasa tersisih atau merasa disayang gitu sama gurunya. Jadi ya, kalau dengan guru lain gimana? Kalau dengan guru lain, ya ibaratnya kami udah kompak lah untuk menyelesaikan masalah terhadap anak tadi. Bagaimana caranya untuk supaya anak itu biar senang. Jadi kan kami sebagai rekan-rekan guru atau kepala sekolah sering membincangkan masalah itu. Selama ini Bu, apakah ada seseorang atau siapa saja yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan itu Pak, kami kalau awal tahun semester kan ada kami rapat wali murid, terus ada pertemuan antara orang kesehatan dengan orang kadang-kadang Pak Abri ada juga sini tuh Pak Tetra kan ada juga sini tuh. Kadang-kadang kami minta pendapat sama orang kesehatan atau orang-orang yang menunjuk kami atau sama orang Diknas. Kalau enggak kami minta hubung kapan kami pergi diklat khusus untuk anak yang idiot atau untuk pembelajaran sekolah TK, kami minta pendapat kepada guru yang lain. Ini yang terakhir Bu. Jadi kira-kira apa yang didapatkan dalam pengalaman mengambil keputusan yang seperti itu? Pengalamannya seperti apa ya Pak? Kalau soal pengalaman itu seperti ini kalau yang ada kami muridnya kemarin yang ada pengalaman itu Pak, cara membukanya, cara mengasih makannya, cara menyambutnya di waktu sekolah. Jadi seumpama ada anak-anak yang lain, kami udah ada pembelajaran yang dapat dari anak yang kemarin-kemarin itu untuk melanjutkan kepada anak yang ada lagi masuk yang baru. Pengalamannya kayak itulah. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala PAUD Terpadu Tunas Baru Desa Koteja, dan mungkin dapat kita pahami bagaimana seorang kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan untuk mengambil keputusan pada masa dilema. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.